Noaulu atau Noahatan atau Naulu adalah sebuah suku yang terdapat di desa Sepa bagian selatan tengah Pulau Seram, Maluku. Noaulu atau Noahatan sendiri berasal dari kata Noa yang merupakan nama sungai. Sedangkan kata Hatan memiliki arti kepala sungai atau hulu. Sehingga Noahatan atau Noaulu dapat diartikan sebagai orang-orang yang mendiami hulu sungai Noa. Kebanyakan dari sukunya adalah datang dari Maluku Utara, tepatnya dari Pulau Halmahera. Pasca Perang Hate Bangkoi, mereka memilih bermigrasi ke wilayah selatan Pulau Seram, berdiam di hulu sungai Noa Petuanan Desa Sepa, Kecamatan Amahai. Di Seram bagian utara juga terdapat suku yang mirip yang disebut masyarakat Huaulu. Suku Huaulu menghuni 2 desa di pantai utara Pulau Seram. Sementara suku Noahatan atau Noaulu hanya ada di desa Sepa di pantai selatan. Orang Noahatan atau Noaulu tersebar di petuanan desa Sepa di Pulau Seram, tepatnya di daerah Yaisuru, kemudian berpindah ke Nuenea, Unara, Latan atau Kampung Lama, Kahualan, Simolau, Rohua Waimanesi. Sistem kemasyarakatan mereka dibagi ke dalam 12 klan atau marga, yaitu Pia, Matoke, Kamama, Saunawe, Aipura, Saunawe Anekahata, Sopalani, Perisa, Huri, Nahatue, Saumori, Leipari, dan rumah lain. Kaum laki-laki suku ini biasa mengenakan kain merah yang diikatkan di kepala yang mereka sebut nahatari atau kain berang. Secara etnis orang Noaulu masih terdapat hubungan dengan orang Manusela. Mereka mirip dengan orang Manusela dalam bahasa dan mengikuti keyakinan sebagai pemeluk kepercayaan asli orang Manusela yang disebut Naurus. Naurus sendiri adalah agama yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Tuhan mereka disebut dengan Upuku Anahatana atau biasa disingkat dengan Anahatana. Mereka meyakini Anahatana adalah Tuhan pencipta alam semesta dan merupakan sesuatu yang gaib dan maha agung. Di dalam sistem kepercayaan ini, hubungan mereka dengan Tuhan tak dilakukan secara langsung, melainkan melalui perantara. Mereka percaya jika di dalam setiap aspek kehidupan ada roh atau upu yang mengontrol dan mengitari keseharian mereka. Roh atau upu inilah yang menjadi perantara antara suku Noaulu dengan Tuhan mereka atau Upuku Anahatana. Di antaranya, roh atau upu mereka menyebutnya Nuenosite atau penjaga laut, Besie Upue atau penjaga darat, Sionoi Aha atau penjaga udara, dan Seite Upue atau penjaga hutan atau kebun. Mereka juga percaya leluhur yang telah meninggal dunia yang mereka sebut Rea Upu tetap dapat berkomunikasi dengan yang masih hidup jika diperlukan. Di setiap rumah induk suku Noaulu memiliki Rea Upu sendiri yang dipersonifikasikan dalam berbagai simbol. Eksistensi Tuhan menjadi lebih kuat dan bermakna apabila prosesi penyembahan Upuku Anahatana dilakukan secara bersama-sama. Dalam keadaan ini mereka seperti larut dalam suasana kejiwaan yang transendental atau melampaui batas pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan. Namun karena agama ini tak diakui oleh negara, mereka terkadang berkamuflase dengan mencantumkan agama lain yang diakui oleh negara. Hal ini dilakukan untuk menerobos birokrasi negara seperti pengurusan KTP dan pendidikan. Ketika anak-anak mereka bersekolah, mereka harus memilih salah satu agama yang diakui oleh negara sesuai dengan agama mayoritas di sekolah mereka. Hal ini dilakukan sekedar untuk memenuhi tuntutan sistem kurikulum pendidikan yang berlaku. Ada juga beberapa anak yang justru diajak berpindah keyakinan oleh teman mereka atau orang tua angkat mereka karena dianggap tak memiliki agama. Di sisi lain, pernikahan yang mereka lakukan antar sesama pemeluk agama Noaulu tak diakui oleh negara. Hal ini mengakibatkan pernikahan mereka tak tercatat di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Permasalahan lain adalah ketika mereka akan mencari pekerjaan di luar lingkungan mereka. Beberapa orang Noaulu mencantumkan agama Hindu di kartu identitasnya. Meskipun pada kenyataannya ajaran agama mereka sangat jauh berbeda. Namun tak sedikit di antara mereka yang juga mengikuti agama Hindu dan bentuk-bentuk ritual yang diadopsi dari agama Hindu dalam ritual mereka.
Saat berinteraksi dengan masyarakat luar, orang Noaulu selalu mengedepankan perasaan damai. Prinsip mereka, selama mereka berbuat baik maka tak ada hal buruk yang akan mendatangi mereka. Etika lainnya adalah dilarang mencuri, dilarang menyapa dengan panggilan yang kurang pantas. Dalam komunikasi sehari-hari, jika ada pelanggaran adat maka akan diberikan sanksi yang disebut bina. Suku Noaulu dikenal memiliki beberapa tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah ritual Patehari atau Cidako. Ritual ini dilakukan untuk para lelaki yang telah dianggap dewasa. Selama ritual yang disebut upacara Cidako ini, laki-laki akan mengenakan kain berang di kepala dan cawat. Ritual dimulai dengan puasa 1 hari sejak pukul 3 dini hari hingga pukul 6 sore. Selama berpuasa, kain berang diikat di leher karena diyakini akan menjauhkan diri dari gangguan setan. Setelah berpuasa, mereka akan berkumpul di rumah utama atau Numa Onate dan diberikan pakaian adat Karanunu Onate. Mereka akan didampingi oleh seorang kapitan atau panglima perang menuju rumah orang tua kapitan untuk memohon doa agar diberikan keberanian dan terhindar dari bahaya. Setelah berdoa, mereka kembali ke Numa Onate dan mengambil perlengkapan seperti parang, panah, tombak, dan 1 tas berisi sirih pinang. Tetua adat akan memberikan perlengkapan tersebut dengan menghadap ke utara, kemudian menuju pintu belakang arah ke timur untuk memimpin menuju ke tempat ritual di dalam hutan. Ritual Pataheri juga melibatkan pemenggalan kepala manusia untuk perayaan atas kedewasaannya. Tak hanya itu, pemenggal kepala juga dilakukan dalam upacara adat, misalnya seperti mendirikan rumah adat baru sebagai persembahan untuk para dewa. Tradisi memenggal yang dilakukan oleh suku Noaulu ini dijadikan persembahan pada nenek moyang. Mereka percaya tradisi ini wajib dilakukan demi terhindar dari bahaya dan musibah. Selain itu, tradisi ini juga dianggap sebagai simbol kebanggaan dan kekuasaan. Bagi suku ini, kepala manusia memiliki arti penting, yang bahkan bisa dijadikan sebagai mas kawin saat masyarakat suku Noaulu menikah. Tradisi yang berasal dari masa lalu ini berawal dari raja suku Noaulu dalam memilih calon menantunya. Sebagai bukti kejantanan, laki-laki harus membawa kepala manusia sebagai mas kawin. Tradisi ini sempat dinyatakan hilang pada tahun 1900-an, namun beberapa sumber mengatakan bahwa tradisi ini masih dilakukan hingga tahun 1940-an. Pada tahun 2005, ditemukan 2 mayat tanpa kepala di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dengan bagian tubuh lain yang sudah terpotong-potong. Hasil dari penyelidikan menunjukkan bahwa keduanya dibunuh oleh 6 warga suku Noaulu sebagai persembahan kepada leluhur sebagai syarat untuk memperbaiki rumah adat mereka. Kejadian ini membuat ketiga pelaku mendapatkan hukuman mati dan 3 lainnya mendapat hukuman penjara seumur hidup. Sejak adanya kejadian ini, lembaga hukum gencar melakukan sosialisasi kepada semua pihak atas hukuman tegas bagi pelaku pembunuhan. Seiring perkembangan zaman, suku Noaulu mengganti kepala manusia dengan kepala kuskus. Namun sayangnya, kuskus makin langka di habitatnya akibat pemangkasan hutan yang mengusik habitat asli kuskus. Akibatnya tradisi Pataheri sering ditunda karena kuskus yang tak kunjung didapat. Selain Pataheri untuk laki-laki, ada pula ritual Pinomau untuk perempuan yang menuju dewasa. Bagi para perempuan yang baru mendapatkan menstruasi pertamanya, akan diasingkan dari keluarga dan masyarakat sementara waktu karena darah haid dianggap tak baik bagi lingkungan adat. Para perempuan ini akan dibawa ke sebuah rumah kecil yang terbuat dari daun rumbia yang hanya berukuran sekitar 2x2 meter yang disebut posude. Biasanya rumah ini terletak di bagian belakang rumah atau pinggiran kampung. Selama diasingkan, mereka akan dilayani oleh ibu atau saudara perempuan. Di dalam posune, mereka hanya akan dibekali dengan tempat tidur, sarung, piring dari daun sagu, dan batu tungku untuk memasak. Mereka harus makan makanan kering dan tak boleh berkuah. Saat Pinomau selesai, akan dilakukan upacara adat dengan berkeliling kampung untuk menunjukkan pada warga desa bahwa perempuan tersebut sudah dewasa dan siap menikah.